Kita tuh bersyukur loh, keren juga nih ya. Berani juga, selalu begitu kita bilang. Berani juga ini Panji. Dia nyikat ini apa, tapi mungkin dia panggungnya dia, nggak apa-apa. Tapi satu sisi kita bilang gini, bener juga ya. Kita ini butuh yang namanya critical voice untuk dijaga. Critical voice itu kan yang tadi tuh kalau dari perspektif rakyat kita punya PR besar. Kita mau ngomong pakai sistem perpolitikan, partai politik di Senayan dan sebagainya, boleh silakan, mau apapun. Tapi at the end kan tetap rakyat. Kalau rakyatnya kemudian tercerahkan, kemudian dia tingkat kesadaran, nah yang muncul itu memang tidak bisa banyak. Nah, bagaimana seorang Panji, seorang komika yang punya panggung, punya fans banyak, itu punya target, harus punya target sebagai negara. Sebenarnya kan alasan kenapa saya nge-labelin atasan Presiden Republik Indonesia kan untuk ingat bahwa atasannya Presiden itu kan rakyat. Yes. Betul. Harapannya kan kita kan terus berkaca, emang rakyatnya lagi kayak gimana sih situasinya? Kalau kita tahu rakyatlah atasannya, layak nggak rakyatnya untuk menjadi atasan seorang Presiden Republik Indonesia gitu? Situasinya seperti apa? Nah jadi ketika saya bilang seperti itu, saya pengen ngingetin lagi bahwa kenapa ya, lu tuh kok sering banget nyalain pemerintah, nyalain DPR, itu mah mereka itu kan rata-rata kita. Representasi. Iya, DPR itu kan wakil rakyat. Ya kalau misalkan gini, misalkan rakyat Indonesia ada 100, misalkan rakyat Indonesia ada 100. Terus 80-nya on time, 20-nya terlambat. Rata-rata DPR-nya kan berarti kan kayak gitu juga kan. Ada yang on time, ada yang terlambat gitu. Nah kalau misalnya kita nggak suka apa yang kita lihat di DPR, kan berarti kan yang berbenah kan kita kan. Kan kitanya secara rata-rata mesti dinaikin. Nah saya tuh kemudian bertanya, saya bisa mencoba untuk mengkomunikasikan itu lewat apa ya? Ya saya stand up comedian, ya saya lewat pertunjukan aja. Kebetulan emang ini tuh lucu buat saya. Kan komika kan cuma ngeliat ironi. Oke. Lucu ya, harusnya begini kenapa jadi gini ya? Ngomongnya begini kenapa begitu kan? Itu kan ironi gitu. Itu saya lihat, itu saya anggap lucu, saya laporkan ke masyarakat. Nah, pengennya sih ketika pertunjukan ini jalan nanti itu bisa membantu saya komunikasikan, dan saya tahu akan ada yang bilang, tapi kan yang mesti disentuh kan nggak nonton stand up loh. Oke, satu, Panji adalah, dan saya ngomong ini dengan bangga dan yakin, saya adalah komika yang paling rajin upload video gratis. Paling rajin. Dibuka YouTube saya ada lebih dari 500 video YouTube gratis stand up. Cara saya untuk mencoba memberi akses terhadap joke saya tanpa harus bayar. Jadi sebenarnya harusnya nyampe juga. Pada saat yang bersamaan, memang Panji juga nggak perlu untuk ngomong langsung ke bawah. Semuanya tuh peer to peer. Saya ngomong ke dia, nanti dia ngomong ke dia ngomong ke dia, begitu terus. Jadi pembicaraan. Betul. Jadi saya rasa ya udahlah kalau gitu emang ini peran saya, emang ini tempat saya, ya udah saya ngomongin apa yang saya mau. Saya juga ngerasa aneh sih kalau dibilang berani. Ya, berani ya lu ngomong kayak gitu. Lah, biasa aja perasaan. Saya mah harusnya kan kita kan besar kan nonton Bagito kan. Bagito kan komedi presiden dulu kan. Saya dari kecil nontonin emang lawak mah kayak gini. Jadi nggak aneh kan. Reflektif lah ya, jadi memang relate gitu dengan situasi. Jadi udah saya mah ngelawak aja. Syukurnya orang suka nanya kayak tadi. Lu digangguin gak sih? Ada yang gitu? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Dan kayaknya nggak akan. Bukan karena gegabah ya, tapi karena kalau ada orang kelihatan sama orang lain, diusik tuh ketahuan sama orang lain juga gitu. Ya kan orang suka nanya, Panji, lu ngomong-ngomong kayak gini nanti sulit nggak dapat izin acara lo. Iya. Aman? Belum tahu juga, belum ngurus izin. Tapi gini aja deh, Panji kan ketahuan kita sama pemerintah. Tiba-tiba ada sebuah kota nggak ngasih izin. Yang jelek siapa? Nggak Panji. Yang jelek kotanya dong. Yang jelek aparat setempatnya dong. Ya Panji mah ya udah, kalau nggak jadi manggung di sebuah kota, ya nggak jadi manggung di sebuah kota. Refund ya udah refund. Tapi kan kita tahu apa yang akan dibicarakan di sana. Wah ini represif nih, kebebasan berpendapat. Mereka juga nggak mau itu. Mereka nggak mau itu. Mereka nggak. They can't afford to have that image on them. Jadi ya menurut saya sih saya akan baik-baik aja, kita lihat aja nanti. Tapi kalau buzzer Ngapain dipikirin sih beneran? Nggak usah dipikirin ya? Iya, sorry, buzzer datang dengan level ya. Iya.
kayak kalau syuting film tuh kayak ekstras ya. Ekstras ada ekstras model gitu, ada ekstras ngeblur tuh kayak di belakang. Ini semua ekstras ngeblur nih. Ini ibarat syuting nih nggak dibedakin ini semua nih. Nggak di-touch up ya? Iya, nggak di-touch up dia kalau film. Buzzer juga kayak gitu. Ada yang level kelas kakap gitu, ada yang coro-coro gitu. Nah, yang paling mengganggu, yang paling berisik kan yang kecil-kecil gitu yang saya sebut nyamuk gitu ya. Itu mah beneran gitu. Itu. Annoying aja. Kadang-kadang mereka nggak punya argumen, tapi mereka tahu satu komentar bisa dapat 5.000 atau 3.000 perak, ya mereka mau komen aja. Kadang-kadang baca-baca, apaan sih komentarnya? Nah, terus kan kita doang yang mesti pinter-pinter untuk Screening. Iya, untuk nggak peduli sama yang kayak gitu-gitu, biarin aja gitu. Tapi Dulu, itu sering. itu mah selalu. Selalu. Dari dulu dan nggak rezim sekarang, nggak harus. Ya dari dulu sih, saya pertama kali secara terbuka ngomongin politik itu kan waktu dukung Faisal Basri 2000. Oh, Pilkada Jakarta ya? Iya, berapa tuh? 17. Sebelumnya. 2012 ya? 2012 ya? 2012. Iya, 2012. Sejak itu terus ke eranya Anies konvensi, Ya. Anies konvensi Demokrat dulu. Terus aja sampai sekarang selalu ada yang kayak gitu-gitu dan udah biasa juga sih. Dan saya pernah ketemu sama orang yang kerjanya tiap hari suruh masuk untuk ketik-ketik itu. Grecokin. Iya, saya ketemu. Terus? Beneran. Saya kasih clue ya. Sekarang tuh orang komika.